Subhanahu wa ta'ala, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala memperkenankan kita, menakdirkan kita untuk bisa hadir di masjid kita ini, ya, salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala yang dengannya kita datang, ya, untuk mengikuti sebuah kegiatan yang sangat mulia, yakni majelis ilmu, ya, yang mana pada pagi sampai siang hari ini kita akan mengikuti rangkaian penataran seputar Ramadan ataupun bekalan seputar Ramadan yang tentunya kita mengetahui bersama, insyaallah kurang lebih 1 pekan lagi kita akan menyambut bulan suci Ramadan, bulan yang mulia, yang tentunya kita semua sangat memerlukan persiapan-persiapan menyambutnya, sehingga ke depan kita bisa maksimal, ya, dalam menyambut bulan suci Ramadan tersebut. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kegiatan kita akan berlangsung dari sekarang sampai jam 12 siang, dan kita akan menghadirkan dua materi dan dua pemateri. Yang pertama, ya, materi pertama adalah meraup pahala di bulan suci Ramadan yang akan dibawakan oleh Al-Ustaz Fadlan Akbar LC MHI, dan materi kedua sebentar dengan materi hukum-hukum, ya, seputar bulan suci Ramadan yang akan dibawakan oleh Al-Ustaz Mirwan Muhammad Idris LC MHI. Untuk memulai acara kita, kami mengajak kepada hadirin untuk memulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya kita mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Al-Ustaz Tirmizi SPDI. Kepada Al-Ustaz kami persilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian kita telah mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga menambah kelembutan hati kita dan mendapatkan pahala. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita akan masuk kepada acara inti. Atau sebelumnya kami minta dengan hormat kepada hadirin yang ada di ruangan untuk bisa maju. Ya, karena sebentar akan kewalahan ketika tamu yang belakangan yang maju ke depan. Saya berharap bisa maju sedikit. Ya, mungkin kita maju ke depan. Ya, supaya majelisnya juga lebih rapi. Baik, syukran. InsyaAllah kita masuk kepada acara inti kita, masuk kepada materi pertama dengan judul meraih pahala di bulan suci Ramadan. Mendulang pahala di bulan suci Ramadan. Yang tentu kita semua sudah memahami bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang agung, bulan yang mulia. Di dalamnya begitu banyak keutamaan-keutamaan yang terkandung di dalamnya, yang tentunya kita sangat membutuhkan memahami keutamaan-keutamaan tersebut agar kita bisa memasuki bulan suci Ramadan dengan pahala yang maksimal, pahala yang sempurna tentunya. Pemateri kita adalah Al-Ustadz Fadlan Akbar LC MHI, tempat tanggal lahir Kalosi Enrekang 29 April 1975, alamat Kompleks Golden Hill Antang Makassar. Pendidikan terakhir beliau S1 di Lipia Jakarta dan S2 di Darul Ulum Jombang. Aktivitas beliau adalah sebagai dai dan dosen di Sekolah Tinggi Islam Bahasa Arab Makassar. Ya, untuk memaksimalkan waktu yang ada, langsung kami persilakan kepada Al-Ustadz kita. Beliau akan materi dari sekarang sampai jam 10. Ya. Mungkin setengah jam, mungkin ada tanya jawab, interaksi dengan jamaah sekalian sebentar.
Iya. Iya, sebelum kami persilakan kepada Ustadz kita, kami berharap jamaah akhwat, ibu-ibu di belakang untuk bisa lebih tenang. Iya, supaya kita bisa maksimal dalam mengikuti, mendengarkan materi yang disampaikan oleh Ustadz kita. Sekali lagi, supaya bisa lebih tenang, ya. Dan untuk anak-anak kita, mari kita jaga supaya tidak mengganggu peserta yang lain. Syukran. Ya, kepada Ustadz kami persilahkan dengan hormat. Falyatafaddal mashkuran wa majura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat wa bifadlihi tunalu a'la ad-darajat wa bi'afwihi tukaffaru as-sayyi'at. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, peserta tabligh akbar atau daurah Ramadan yang semoga senantiasa mendapatkan limpahan taufik, hidayah, kasih sayang, ampunan serta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali ya, sebelum kita memulai materi kita, kami menghimbau secara khusus kepada ummahat dan kepada akhwat untuk lebih tenang ya, dan lebih fokus ya, mendengarkan materi kajian yang akan kita sampaikan, sebab materi kajian kita insyaallah akan mengandung ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan mengandung hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Dan apabila dibacakan kepada kalian Al-Qur'an, fastami'u lahu, fokuslah mendengarkan kepadanya. Bukan hanya mendengarkan, tetapi fokus mendengarkan apa yang dibacakan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa ansitu, dan diamlah kalian, tenanglah kalian, la'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Artinya, rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang sangat amat kita harapkan itu tidak akan diperoleh manakala ketika ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dibacakan tetapi kita tidak fokus mendengarkannya, lalu kita tidak berupaya diam mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala meriwayatkan dari sahabat Barra bin Azib radhiyallahu taala anhu tentang gambaran majelisnya sahabat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal majelis itu bukan di masjid, tetapi majelis itu tiba-tiba di pekuburan lagi. Barra bin Azib mengatakan, "Kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi janazati rajulin minal ansar, falamma ulhidah jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fajalasna wa ka'anna ala ru'usina at-tayr."
suatu hari kami bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar mengantar jenazah salah seorang sahabat Ansar. Ketika sampai di pekuburan dan sahabat itu atau jenazah itu telah dikuburkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di sekitar kuburannya. Fajalasna, maka kami semua yang hadir ikut duduk. Wa ka'anna ala ru'usina at-thair, dan seolah-olah di kepala kami itu ada burung yang bertengger. Artinya, para sahabat ketika duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan telah siap mendengarkan petuah nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka menunjukkan sikap yang demikian tenang sehingga seolah-olah di kepala mereka ada burung yang bertengger. Nah, ma'asyiral muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitulah adabnya ketika kita berada di dalam majelis, di mana di dalam majelis itu dibacakan ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk penghormatan kita dan pemuliaan kita terhadap ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Materi kita pada pagi hari ini berkenaan dengan bagaimana mendulang pahala di dalam bulan Ramadan. Apa kita? Meraup pahala sempurna di bulan Ramadan. Ikhwan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak mengapa saya juga. Bulan Ramadan adalah bulan yang Allah Subhanahu wa taala penuhi dengan limpahan kebaikan dan keberkahan. Disebutkan di dalam sebuah asar yang diriwayatkan dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atakum Ramadan syahru barakatin fihi khairun yughshikumullah fayunzilur rahmata wa yahuttul khataya wa yustajabu fihi du'a yanzurullahu ila tanafusikum fayubahi bikum malaikatahu fa'arawullaha min anfusikum khaira fa inna syaqiyah man hurima fihi rahmatullahi azza wa jalla." Akhrajahu at-Tabrani wa Ibnu Najjar an Ubadah ibn Samit radhiyallahu ta'ala anhu. Artinya, Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan keberkahan. Jadi bulan Ramadan adalah bulan keberkahan. Allah meliputi kalian di dalam bulan itu dengan kebaikan yang sangat banyak yang terdapat di dalam bulan tersebut. Apa kebaikannya? Yunzilur rahmata. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kasih sayangnya. Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmatnya. Wa yakhuttul hataya. Lalu kemudian akan menghapus semua dosa-dosa. Wa yustajabu fihi du'a, dan Allah Subhanahu wa taala akan menerima semua doa-doa. Yanzurullahu ila tanafusikum. Allah melihat dan menilai pada perlombaan kalian,
di dalam bulan Ramadan, di dalam melakukan amal-amal kebajikan. Fa'araullah min anfusikum khaira, maka perlihatkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala dari diri kalian kebaikan. Sebab orang yang celaka itu adalah orang yang terhalang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala sepanjang bulan Ramadan. Ya. Di dalam asar ini, ma'asyarul muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan tentang keutamaan bulan Ramadan, bahwa dia adalah bulan yang penuh keberkahan. Ya. Maka barang siapa yang ingin ngalap berkah, ya, mencari berkah, maka hendaklah dia mencari berkah itu di dalam bulan Ramadan. Siapa yang mengharapkan kebaikan, maka hendaklah dia mencari kebaikan itu di dalam bulan Ramadan. Siapa yang ingin mendapatkan pengampunan dosa seluruhnya, maka hendaklah dia memperoleh pengampunan dosa itu di dalam bulan Ramadan. Dan barang siapa yang ingin dikabulkan doa-doa dan permintaannya, hendaklah dia berdoa dan memperbanyak doanya dengan sepenuh keyakinan jiwanya di dalam bulan Ramadan. Sebab bulan Ramadan adalah momen yang Allah Subhanahu wa taala khususkan bagi umat ini agar mereka mendapatkan kebaikan yang berlimpah ruah. Oleh karenanya, setiap muslim harus menampakkan dan menunjukkan keseriusannya di dalam bulan Ramadan untuk memperoleh kebaikan tersebut. Dan sungguh amat celaka orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala telah siapkan untuknya momen khusus untuk mendapatkan banyak kebaikan, lalu ia tidak mendapatkan sedikit pun kebaikan dari apa yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuknya. Kemudian di dalam asar yang lain, asar dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita bahwa bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala telah mengkondisikan untuk umat ini seluruh keadaan agar mereka dapat mudah melakukan banyak kebaikan atau banyak ibadah di dalamnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min Ramadan, suffidatis syayatin wa maradatul jin wa ghulqat abwabun nar falam yuftah minha babun wa yuftah fiha abwabul jinan falam yughlaq minha babun wa nada munadin ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir walillahi utaqa'um minan nar wa dzalika fi kulli lailatin." Artinya Rasulullah bersabda, jika malam pertama bulan Ramadan telah masuk, maka syaitan-syaitan dan jin-jin jahat pun dibelenggu. Pintu-pintu neraka ditutup sehingga tak satu pun di antaranya yang terbuka. Pintu-pintu surga dibuka sehingga tak satu pun di antaranya yang tertutup. Lalu terdengarlah seruan. Dalam riwayat yang lain, wanada malak, ada malaikat yang menyeru di setiap malam bulan Ramadan. Bagaimana seruannya? Ya baghiyal khairi aqbil, wahai orang-orang yang mengharapkan kebaikan, bersegeralah, majulah. Wa ya baghiyasy syarri aqsir, dan wahai orang-orang yang mengharapkan keburukan, tahanlah. Nah, ikhwan rahmati Subhanahu wa taala, demi memudahkan barangkali di bab seperti ini. Demi memudahkan bagi umat ini untuk melakukan ragam kebajikan, ragam ibadah, maka Allah Subhanahu wa taala
mengkondisikan suasana bagi kita sepanjang bulan Ramadan agar kita mudah melakukan banyak kebaikan. Bentuk pengkondisiannya bahwa Allah Subhanahu wa taala membelenggu, mengikat, memenjarakan syaitan-syaitan sepanjang bulan Ramadan sejak di malam pertama. Sehingga diharapkan tidak ada lagi syaitan yang gentayangan menggoda manusia melakukan keburukan sepanjang bulan Ramadan. Demikian pula jin-jin jahat. Ya. Hanya jin-jin jahat yang dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak semuanya jin. Kalau syaitan, semua syaitan. Kalau jin, hanya jin maradatul jin. Jin-jin pembangkang. Sebab jin itu terbagi pada banyak sekte, banyak agama. Ya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya, perkataan bangsa jin itu sendiri. Wa anna minna salihuna wa minna duna zalik kunna tara'iqa qidada. Di antara kami bangsa jin ada yang saleh, ya. Tahu tadi antum sentuh itu ya. Mau digerakkan barangkali lagi tuh. Tolong. Ya. Kabelnya kurang ini. Coba ujung-ujungnya. Ya. Belum. Sudah tamat riwayatnya kalau begitu. Tapi kita lanjutkan, ikhwan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Atau tidak perlu pakai satu tes dicoba. Baik, biarlah dia dengan urusannya sendiri. Ikhwan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi jin-jin jahat itu tidak tidak semua jin itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala sepanjang bulan Ramadan. Hanya jin jahat, ya, karena jin itu terbagi, kita katakan terbagi pada banyak sekte, banyak agama, banyak keyakinan, banyak ideologi seperti manusia, ya. Pada ayat berikutnya di dalam surah Al-Jin, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman menyebutkan tentang ucapan jin itu sendiri. Wa anna minnal muslimun wa minnal qasitun faman aslama fa ulaika taharraw rasyada. Ya. Di antara kami, kata jin itu, ada yang muslim, ya, dan ada juga yang tidak demikian, ya. Dan faman aslama fa ulaika taharraw rasyada. Siapa di antara kami yang Islam, maka dialah yang mengharapkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka demi mengkondisikan, ya, umat manusia, khususnya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar mudah melakukan kebajikan sepanjang bulan Ramadan, mereka semuanya dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu pintu-pintu neraka ditutup, pintu-pintu surga dibuka, agar orang-orang yang mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala benar-benar termotivasi, terdorong untuk menapaki dan menelusuri jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala yang sudah dibuka pintu-pintunya. Lalu kemudian orang-orang yang mengharapkan, ya, dan menginginkan jalan menuju neraka, dia sudah mendapati pintu-pintu neraka semua ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mungkin ada yang bertanya, mengapa di dalam bulan Ramadan itu masih ada orang yang melakukan keburukan? Masih banyak orang yang melakukan kejahatan, maksiat dan dosa. Apakah
Syaitan-syaitan masih gentayangan melakukan penyesatan terhadap manusia. Bukankah Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah telah mengabarkan kepada kita bahwasanya syaitan itu dibelenggu, dipenjara? Ya, syaitan itu dibelenggu dan dipenjara. Tetapi yang dipenjara itu, yang dibelenggu itu syaitan dari bangsa jin. Sementara syaitan itu ada dua jenis. Minal jinnati wan nas. Ada syaitan dari bangsa jin, ada syaitan juga dari bangsa manusia. Nah, syaitan dari bangsa manusia inilah yang tidak dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia masih menggentayangan di tengah-tengah kita. Ya. Menggoda manusia untuk ikut makan di siang hari bulan Ramadan. Dia juga menciptakan program-program penyesatan. Kalau dia bekerja di televisi, dia buat program-program penyesatan di bulan Ramadan. Iklan-iklan di bulan Ramadan. Mereka lah yang mengiklankan kesesatan, kemaksiatan, dosa, sehingga banyak melalaikan orang dari melaksanakan kebajikan dan ibadah sepanjang bulan Ramadan. Maka tugas untuk membelenggu syaitan-syaitan dari bangsa jin ini dibebankan kepada manusia. Man ra'a minkum munkaran falyughayyiruhu biyadihi fa illam yastati fa biqalbi wa dzalika adhafu iman. Siapa yang melihat di antara kalian kemungkaran, kemungkaran itu dilakukan oleh syaitan. Siapa yang melihat di antara kalian kemungkaran, maka hendaklah dia merubah kemungkaran itu dengan tangannya. Belenggu orang itu, tahan orang itu, jangan sampai dia berketerusan di dalam kemungkarannya, goda orang lain, memotivasi orang lain melakukan kemungkaran yang sama. Fa illam yastati, kalau dia tidak mampu, maka hendaklah dia merubah kemungkaran itu dengan lisannya, dengan nasihatnya. Kalau juga tidak mampu, maka dengan hatinya. Dia benci kemungkaran itu dan dia tidak berada pada kelompok orang-orang yang tengah dan sedang melakukan kemungkaran. Nah, ikhwan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pengkondisian yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala sepanjang bulan Ramadan ini, gunanya adalah untuk memotivasi seluruh manusia agar mereka benar-benar dapat memperoleh pahala yang berlipat ganda dari amalan-amalan kebajikan yang mereka lakukan sepanjang bulan Ramadan. Di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang berpuasa Ramadan karena didasari iman dan ihtisab, mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala saja, maka akan diampuni seluruh dosa-dosanya yang telah berlalu. Itu di siang hari. Lalu di malam harinya, wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Di malam harinya dapat pengampunan lagi. Siapa yang qiyamul lail di bulan Ramadan karena mengharapkan pahala dan didasari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni seluruh dosa-dosanya yang telah berlalu. Kemudian ma'asyiral muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengetahui kemuliaan ini, maka hendaklah setiap kaum muslimin benar-benar menyiapkan dirinya masuk ke dalam bulan Ramadan untuk berjibaku, bersaing, berlomba-lomba mendapatkan kebaikan tersebut, mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan sayang Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kelipatan pahala dari setiap kebajikan yang dilakukannya. Dan bukankah Allah Subhanahu wa taala firman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard wa'iddat lil muttaqin."
dan bersegeralah kalian menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala dan surganya yang seluas langit dan bumi yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bertakwa. Dan di dalam bulan Ramadan dengan puasa yang diwajibkan itu diharapkan bagi setiap kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang dibacakan tadi, kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkannya puasa itu kepada kaum sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ketakwaan ini maka surga akan didekatkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Qaf, wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Dan surga itu dekatkan kepada orang-orang yang bertakwa sehingga surga itu tidak jauh jaraknya dari mereka. Nah, ikhwan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, amalan-amalan utama apa saja yang mesti dilakukan oleh seseorang sepanjang bulan Ramadan. Amalan yang paling utama adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan tujuan hidup kita. Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan ibadah itu tidak terbatas pada ibadah-ibadah ritual yang kita kenal di dalam syariat kita, tetapi cakupannya sangat amat luas. Sebagaimana apa yang didefinisikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala tentang ibadah itu sendiri. Beliau mengatakan bahwa ibadah itu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yarda minal aqwali wal af'ali az-zahirati wal batinah. Ibadah itu adalah satu nama yang mencakup seluruh apa saja yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dari perkataan dan perbuatan yang zahir maupun yang batin. Maka itulah ibadah. Semua yang diridhai oleh Allah, semua yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, perkataan maupun perbuatan yang zahir maupun yang batin adalah ibadah. Maka itulah yang kita lakukan sepanjang bulan Ramadan. Kita menjaga lisan kita sehingga tidak mengucapkan kecuali apa yang diridhai dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita menjaga seluruh anggota tubuh kita sehingga tidak melakukan kecuali apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Syekh Dr. Aid Al-Qarni hafizahullahu taala di dalam kitabnya ini tentang Ramadan yang berjudul Ramadan agar puasa tak sekedar lapar dan dahaga. Di dalam mukaddimahnya beliau mengatakan bahwa Ramadan itu datang untuk menyapa dan berbicara kepada mata kita. Wahai mata, janganlah engkau memandang apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan datang, kata beliau, untuk menyapa telinga kita dan berkata kepadanya, wahai telinga, janganlah engkau mendengarkan kecuali apa yang diridhai dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan datang menyapa tangan kita dan berkata kepadanya, wahai tangan, jangan engkau meraba, jangan engkau menggenggam, jangan engkau memberi dan menerima kecuali apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan mencuri, jangan menyogok, jangan menyentuh wanita yang bukan mahram. Sebab puasa ma'asyiral muslimin bukan hanya sekedar menahan lambung agar tidak dimasuki makanan dan minuman. Puasa bukan hanya sekedar menjaga syahwat seksual agar tidak disalurkan kepada keluarga di siang hari bulan Ramadan, tetapi menjaga seluruh anggota tubuh agar tidak melakukan apa-apa yang dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Beliau juga mengatakan, Ramadan datang untuk menyapa kaki kita. Wahai kaki, janganlah engkau melangkah kecuali ke arah yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada akhirnya dia menyapa lambung. Wahai lambung, jangan engkau menerima kecuali apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai masuk ke dalam lambungmu sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kullu lahmin nabata an sukhtin fannaru aula. Rasulullah mengatakan setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, maka neraka nanti lebih utama baginya. Subhanallah. Dan orang-orang yang membiasainya memasukkan ke dalam lambungnya sesuatu yang haram, baik makanan maupun minuman, maka doa-doanya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala meski di dalam bulan Ramadan sebelum ia bertobat dari apa yang ia masukkan ke dalam lambungnya berupa makanan dan minuman yang haram. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan kepada para sahabatnya dan telah sampai beritanya kepada kita tentang seorang lelaki yutilus safar ash'asa aghbara yamuddu yadayhi ila as-sama'i ya rabbi wa mat'amu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lahu. Seorang lelaki, kata Rasulullah, yang sudah panjang perjalanan safarnya, saking panjang dan lamanya dia bersafar, rambutnya sudah kusut, enggak pernah mandi, enggak pernah bersisir, tubuhnya penuh dengan debu. Lalu di pertengahan safarnya, dalam kondisi lelah dan capek, ia mengangkat tangannya seraya menyeru Tuhannya, menyebut nama Tuhannya, ya Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Lalu ia meminta apa kebutuhannya di dalam doa tersebut. Tetapi kata Rasulullah, orang ini makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, bagaimana mungkin doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka ma'asyiral muslimin, barang haram yang masuk ke dalam lambung tidak hanya mendapatkan ancaman neraka, tetapi ancaman penolakan pengabulan doa dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna rabbakum azza wa jalla hayyun karim, yastahi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi yad'uhu fa yaruddahu sifra." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, Tuhan kalian itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah azza wa jalla sangat pemurah dan sangat pemalu. Allah itu sangat malu dari hambanya ketika hambanya sudah mengangkat tangan meminta doa, lalu Allah tidak memberikan di tangannya apa yang dia minta, sehingga hamba itu mengembalikan tangannya dalam keadaan kosong. Setiap hamba yang mengangkat tangannya berdoa, Allah Subhanahu wa taala malu untuk tidak segera memberikan kepada hamba itu apa yang dia minta. Dan lihatlah, hamba ini sudah angkat tangannya, dia sebut lagi nama Tuhannya, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'u biha." Allah itu punya nama-nama yang baik, berdoalah kalian dengan menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dia juga sebut nama Allah, ya Rabbi, ya Rabbi. Ternyata semua asbab istijabatid doa itu tidak bermanfaat baginya, sebab apa yang ia makan dan minum serta apa yang ia pakai ternyata sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka demikianlah ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan itu datang untuk menyapa seluruh anggota tubuh kita agar ia tidak melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ibadah-ibadah ritual apa saja yang dianjurkan bagi kita untuk melakukannya? Di sini disebutkan yang pertama ikhlas. Ikhlas adalah merupakan ibadah inti yang harus menyertai kehidupan seorang hamba.
Ikhlas ini enggak boleh terlepas dari setiap aktivitas kita. Ya. Apapun aktivitas kita, maka keikhlasan itu mesti hadir di dalamnya. Bahkan kehidupan kita ini seluruhnya, sampai kita menghembuskan nafas kita, ya, pada saat sakaratul maut, keikhlasan itu harus senantiasa hadir bersama dengan kita. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika ana awwalul muslimin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, sembelihanku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. La syarika lahu, tidak ada syarikat baginya. Wa bidzalika umirt wa ana awwalul muslimin, dan kepada yang demikian itulah aku diperintahkan, dan kepada Allah Subhanahu wa taala aku berserah diri. Maka ikhlas adalah merupakan amalan pertama yang harus senantiasa kita periksa agar dia tetap hadir dalam setiap aktivitas yang kita lakukan setelahnya. Ya. Abdullah bin Al-Mubarak rahimahullahu ta'ala mengatakan, kam min amalin saghirin tukabbiruhun niyah, wa kam min amalin kabirin tusaggiruhun niyah. Betapa banyak amalan-amalan kecil, tetapi menjadi sangat besar dan agung di sisi Allah karena niatnya. Dan betapa banyak amalan-amalan yang besar, agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, tetapi menjadi sangat amat kecil nilainya karena niatnya pula. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya setiap amalan-amalan itu tergantung dari niatnya, dan seseorang akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala pula dari niatnya. Maka sebelum kita melakukan aktivitas ibadah, kita harus memeriksa niat kita. Apakah niat kita di dalam melaksanakan ibadah itu semata-mata mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Sehingga ketika kita mendapati bahwa ternyata dalam melakukan amalan itu ada tujuan-tujuan yang lain selain Allah Subhanahu wa taala, maka kita segera memperbaikinya. Dan ma'asyiral muslimin, memperbaiki niat itu bukan hanya sekali, bukan hanya 2 kali, bukan hanya 3 kali, bukan hanya 100 kali, tetapi berkali-kali tanpa henti. Mengapa ma'asyiral muslimin? Sebab niat itu ditempatkan pada satu anggota tubuh yang tidak pernah diam. Di mana kira-kira letaknya niat? Di mata. Kalau di mata letaknya niat, itu agak ringan. Mengapa? Karena mata kadang bisa terpejam dan diam. Apakah niat itu diletakkan di tangan? Ternyata tidak. Sebab andai saja di tangan, akan lebih ringan menjaganya. Karena tangan itu kadang diam, tidak bergerak terus. Atau di mulut. Apakah niat tempatnya di mulut? Ternyata tidak juga. Ya. Bukan di mulut tempatnya niat. Tetapi niat itu tempatnya di mana? Di dalam dada, di dalam hati. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mensifatkan hati manusia itu. Inna quluba bani Adam asyaddu taqalluban minal qidri idza syaddat ghalayana. Sesungguhnya hati-hati anak Adam itu lebih cepat berbolak-balik daripada air mendidih. Jadi hati kita itu berguncang. Lalu kita akan meletakkan niat di dalam hati yang selalu berbolak-balik, berguncang, tidak pernah diam. Kalau kita ingin meletakkan sebuah gelas di atas meja yang senantiasa berbolak-balik, apakah bisa kita menjaga air dalam gelas itu agar tidak tertumpah ketika mejanya tidak pernah diam? Tentu sulit. Demikian pula keikhlasan yang tempatnya di dalam hati, sementara hati itu senantiasa berguncang dan berbolak-balik, maka lihatlah, niat itu juga senantiasa berguncang dan berbolak-balik, tidak pernah tetap pada satu keadaan. Oleh karenanya
Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala mengatakan, "Ma alajtu syai'an ashadda alayya min niyyati." Tidaklah aku meluruskan sesuatu, memperbaiki sesuatu yang lebih sulit bagiku melebihi meluruskan dan memperbaiki niat. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam bulan Ramadan ini amalan pertama yang harus kita lakukan adalah mengikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala pada setiap amalan-amalan yang hendak kita lakukan. Kemudian amalan berikutnya yang kita sebutkan adalah menjaga salat berjamaah, membaca dan mentadabburi Al-Quran, sedikit tidur dan memperbanyak taubat dan istighfar, bersedekah, qiyamul lail, menangis dan memperbanyak doa dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah sedikit dari sekian banyak ibadah ritual yang mesti kita lakukan secara kontinu, terus menerus sepanjang bulan Ramadan. Alhamdulillah, ya, keikhlasan kita, ya, sudah dapat kita jaga. Ya. Tentu menjaganya pertama dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon keteguhan hati. Ya. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qalbi ila ta'atik. Kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Allahumma ati nufusi taqwaha wa zakkiha fa innaka khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, ya, yang menguasai hatiku ini, beri pada hatiku ini kesuciannya, sebab Engkaulah, ya, Tuhan yang mensucikan hati. Ya. Kemudian setelah itu, ya, adalah salat berjamaah. Ya. Syekh Aid Al-Qarni di dalam kitab ini menjelaskan beberapa tipe manusia, beberapa gambaran manusia di dalam bulan Ramadan. Salah satu yang beliau sebutkan di dalam bulan Ramadan, tipe manusia yang hanya mengenal masjid ketika bulan Ramadan hadir. Di luar bulan Ramadan, ia tidak mengenal itu masjid. Dia mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya yang harus ia patuhi, yang harus ia taati, yang harus ia sembah dan harus ia tunaikan panggilannya. Itu nanti dia kenal di dalam bulan Ramadan. Dan tentu kita tidak ingin seperti kelompok manusia seperti ini yang hanya mengenal Allah Subhanahu wa taala, hanya mengenal masjid ketika berada di dalam bulan Ramadan. Tetapi kita ingin menjadi orang-orang yang senantiasa mengenal Allah, ya, dan mengenal rumahnya, berkunjung ke rumahnya meskipun di luar bulan Ramadan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, "Man shalla 40 yawman fi jama'atin yudriku takbiratal ula kutiba lahu bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq." Ya. Barang siapa yang salat, ya, fardu 40 hari turut-turut, dia mendapatkan takbiratul ihram secara berjamaah, maka Allah Subhanahu wa taala akan, ya, mencatatkan untuknya 2 pembebasan. Yang pertama, bara'atun minan nar, pembebasan dari neraka. Dan yang selanjutnya, bara'atun minan nifaq, pembebasan dari sifat kemunafikan. Maka ikhwan rahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa di antara kita yang ingin memperoleh pembebasan dari azab neraka di dunia ini, maka hendaklah dia menjaga salat berjamaahnya di masjid dan mendapatkan takbiratul ihram. Itulah keutamaan orang segera.
menjemput seruan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala telah memanggil, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ya. Mari salat dan mari menuju kemenangan. Ya. Maka orang yang bersegera mendapatkan atau menyambut seruan ini akan dibebaskan Allah Subhanahu wa taala dari azab neraka. Kalau ia mampu menjaga rutinitas itu selama 40 hari berturut-turut, dan subhanallah, Ramadan 30 hari tambah 10 hari di bulan Syawal, 40 hari. Ketika seseorang mampu menjaga salat berjamaah selama 40 hari itu, maka 40 hari itu sudah cukup bagi dia menjadi kebiasaan yang sulit bagi dia untuk meninggalkannya. Siapa yang mampu melakukan satu hal selama 40 hari secara berturut-turut tanpa putus, maka itu akan menjadi kebiasaan bagi dirinya yang sulit ia tinggalkan. Maka untuk membiasakan sesuatu, ma'asyiral muslimin, maka angka 40 hari sangat penting. Makanya mengapa ada program 40 hari menghafal Al-Quran. 40 hari berturut-turut, ya, sepanjang waktu membiasakan diri untuk menatap mushaf Al-Quran, berupaya menghafalnya. Maka dalam 40 hari yang dia biasakan menghafal Al-Quran, selanjutnya kebiasaan menghafal Al-Quran itu tidak akan luntur dari dirinya. Ketika ia keluar dari program 40 hari menghafal Al-Quran, di rumahnya kegiatan menghafal Al-Quran dan memurajaah hafalan sudah menjadi ringan untuk dia lakukan. Namun ketika seseorang tidak terbiasa pada satu kegiatan, maka kegiatan itu mesti positif, susah bagi dia untuk meninggalkannya. Nah, ma'asyiral muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata ada dua salat yang sangat berat dilaksanakan secara berjamaah oleh orang-orang yang memiliki sifat kemunafikan di dalam dirinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, di dalam hadis Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, ya, Ubay bin Ka'ab mengatakan, Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fajr. Rasulullah mengimami kami salat subuh. Ya. Falamma sallama, ketika Rasulullah sudah salam, assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, qala, beliau bersabda, asyahidun fulan, apakah si fulan, menyebutkan nama seseorang, hadir salat berjamaah? Qalu la. Mereka para sahabat menjawab, tidak hadir ya Rasulullah, salat subuh. Lam yahdur, dia tidak hadir. Maka Rasulullah mengulangi, asyahid fulan, apakah si fulan itu hadir bersama kita salat berjamaah subuh? Qalu la. Lam yahdur. Mereka lagi menjawab, tidak ya Rasulullah, dia tidak hadir. Diulangi lagi oleh Rasulullah, asyahidun fulan, apakah si fulan itu hadir? Mereka lagi menjawab, tidak ya Rasulullah, dia tidak hadir salat jamaah subuh. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna asqalas salati 'alal munafiqin, sesungguhnya salat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik, al-isya wal fajr, adalah salat isya dan salat subuh. Walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwan, seandainya mereka yang meninggalkan salat berjamaah isya dan subuh mengetahui keutamaan yang terdapat pada dua salat ini, niscaya mereka akan mendatangi salat berjamaah subuh meskipun mereka merangkak-rangkak. Subhanallah. Seandainya manusia mengetahui keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi orang-orang yang hadir salat berjamaah di waktu isya dan waktu subuh, maka orang itu akan mendatangi salat subuh secara berjamaah meskipun ia merangkak-rangkak dari rumahnya. Ini menunjukkan, ma'asyiral muslimin, betapa pentingnya kaum muslimin ini menjaga salat berjamaah mereka meskipun pada waktu-waktu yang sangat berat bagi mereka untuk keluar dari rumahnya karena suasana yang gelap di malam hari, letih dan lelah dari pekerjaan dan rutinitas harian sepanjang hari. Tetapi di malam hari itu dia harus hadir di masjid.
Enggak peduli capek, enggak peduli gelap. Dia harus hadir di masjid, salat berjamaah Isya. Demikian pula salat subuh. Masih lelap tidur, dia harus bangun. Dingin malam, menusuk tulang, dia harus berwudu dan harus melangkahkan kakinya dalam kegelapan malam menuju masjid. Meskipun tubuhnya masih lemah dan masih ingin beristirahat, dia harus memaksa dirinya untuk ke masjid. Dan ma'asyiral muslimin, salat berjamaah itu adalah sesuatu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wajibkan atas lelaki dari umat ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Laqad hamamtu an amura bi hatabin fayuhtatab, thumma amura bis salati fayu'azzana laha, thumma ukhalifa ila rijalin la yashhaduna as-salata fa uharriku alaihim buyutahum," atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Aku benar-benar ingin, kata Rasulullah, untuk memerintahkan manusia mengumpulkan kayu bakar sehingga kayu bakar itu dikumpulkan. Lalu aku perintahkan untuk dipanggil solat berjamaah dengan azan. Lalu dikumandangkan azan dan solat berjamaah ditegakkan. Lalu kemudian aku akan memeriksa orang-orang yang tidak hadir solat berjamaah sehingga aku akan membakar mereka bersama dengan rumah-rumahnya. Keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membakar rumah-rumah orang-orang yang tidak hadir solat berjamaah itu menunjukkan betapa tegasnya perintah solat berjamaah di dalam syariat kita yang hari ini telah dilalaikan meskipun di dalam bulan Ramadan. Kemudian datang seorang lelaki menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lelaki itu buta. Dia ingin mendapatkan keringanan dari Rasulullah agar bisa salat di rumahnya dan tidak perlu datang ke masjid salat berjamaah. Maka lelaki itu di hadapan Rasulullah mengatakan, "Ya Rasulullah, inni rajulun a'ma wa laysa liqa'idun yaquduni ila al-masjid. Afa usalli fi dari?" Wahai Rasulullah, aku ini orang buta. Tidak ada seseorang yang dapat menuntun aku setiap waktu pergi ke masjid. Bolehkah aku salat di rumah? Orang buta. Tidak ada yang menuntunnya ke masjid. Maka Rasulullah mengatakan, silahkan engkau salat di rumahmu. Engkau mendapatkan keringanan karena engkau buta. Maka lelaki buta itu beranjak dari sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan hati gembira dan riang, telah mendapatkan keringanan dari Rasulullah sehingga ia tidak perlu repot-repot datang ke masjid untuk salat berjamaah. Ketika lelaki itu pergi belum jauh meninggalkan majlis Rasulullah, Rasulullah memerintahkan seseorang untuk segera mengejar lelaki buta itu dan mengembalikannya ke majlis Rasulullah. Ketika lelaki itu kembali, Rasulullah bertanya, "Atasma'un nida? Apakah engkau mendengarkan seruan azan?" Lelaki buta itu dengan jujur mengatakan, "Na'am ya Rasulullah, saya mendengarkan seruan azan dari rumahku." Maka Rasulullah mengatakan, "Idzan fa'ajib. Kalau begitu kamu harus datangi panggilan azan itu." Rasulullah urung memberikan keringanan bagi orang buta yang tidak mendapatkan seseorang yang bisa menuntunnya setiap saat ke masjid untuk salat di rumahnya. Dia tetap harus salat di masjid. Ini menunjukkan ma'asyiral muslimin bahwa salat berjamaah itu wajib ditegakkan oleh lelaki dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah amalan yang sangat utama untuk kita lakukan sepanjang bulan Ramadan, 30 hari tambah 10 hari berikutnya, sehingga menjadi kebiasaan harian kita salat berjamaah dimanapun kita berada. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Was-safful awwal mislu saffil malaikah," dan saf pertama seperti safnya para malaikat. "Walau ta'lamuna fadilatahu labtadartumuhu." Seandainya engkau mengetahui keutamaan saf pertama, niscaya engkau akan berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Wa salatuka ma'ar rajul azka min salatika wahdak. Dan salatmu bersama dengan satu orang lebih baik daripada salatmu sendirian. Wa salatuka ma'ar rajulaini azka min salatika ma'ar rajul. Dan salatmu bersama dengan dua orang jauh lebih baik daripada salatmu bersama dengan satu orang. Wa ma kasura fa huwa ahabbu ila Allah azza wajal. Dan semakin banyak semakin disukai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, jagalah salat-salat berjamaah kita sepanjang bulan Ramadan, utamanya salat Isya
dan salat subuh, agar kita mendapatkan keutamaan dari dua salat tersebut. Ya, kita dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat kemunafikan. Kemudian amalan berikutnya, ma'asyiral muslimin, ya, ritual berikutnya yang mesti kita rutinkan sepanjang bulan Ramadan adalah tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Ya. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala mengatakan, ya, la syai'a indal muhibbin ahla min kalami mahbubihim fahuwa lazzatu qulubihim wa ghayatu matlubihim. Tidak ada sesuatu yang lebih indah bagi para pecinta melebihi ucapan kekasihnya. Itulah kelezatan hatinya dan puncak harapannya. Ya. Bagi orang-orang yang mencintai, maka yang paling dia sukai adalah mendengarkan dan membaca surat dari kekasihnya. Kalau ia tidak bergembira dan berbahagia mendengarkan suara kekasihnya atau surat dari kekasihnya, maka itu menunjukkan bahwa cintanya palsu. Dan orang-orang beriman, Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang beriman itu sangat amat keras, sangat amat dahsyat kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita memang benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus senantiasa akrab, ya, bersama dengan kalamullah, ya. Kita tidak boleh jenuh dan bosan bersama dengan kalamullah kalau memang benar cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu tulus dan murni. Dan demikianlah para salaf terdahulu, ma'asyiral muslimin, menghabiskan waktu-waktunya dengan tilawatul Quran sepanjang bulan Ramadan. Al-Imam Syafi'i, beliau mengkhatamkan Al-Quran 2 kali dalam sehari semalam. Sehingga sepanjang bulan Ramadan beliau telah mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali. Al-Imam Malik yang kita kenal sangat amat mencintai majlis hadis, dan beliau memiliki majlis hadis. Setiap beliau hendak mentahdits dalam majlisnya, ya, duduk di majlis, beliau menggunakan parfum terlebih dahulu sebagai penghormatan kepada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dia ajarkan. Begitu cintanya Imam Malik kepada majlis hadis, tetapi ketika masuk bulan Ramadan dia tutup semua buku-buku hadis dan dia tutup majlis hadisnya. Lalu ia menyibukkan diri membaca Al-Quran, dan beliau mengatakan bulan ini khusus untuk Al-Quran. Dan demikian kegiatan para salaf terdahulu. Ma'asyiral muslimin, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Nawawi, bahkan ada yang mengkhatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat. Al-Imam Nawawi mengatakan, ammal ladzina yakhtimuna Al-Qur'ana fi rak'atin wahidatin fala yuhsawna likasratihim faminal mutaqaddimin Utsman bin Affan, Tamim Ad-Dari, Sa'id bin Jubair radhiyallahu taala anhum lahum khatmatun fi rak'atin wahidatin fi Ramadan indal Ka'bah. Adapun orang-orang yang mampu mengkhatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat, maka jumlah mereka sangat banyak, tidak bisa dihitung. Generasi pertama yang melakukan itu adalah Utsman bin Affan, Tamim Ad-Dari, Sa'id bin Jubair. Mereka memiliki khataman Al-Quran dalam 1 rakaat di dalam bulan Ramadan di depan Ka'bah. Nah, ma'asyarul muslimin, mereka lakukan itu karena kecintaan mereka yang demikian besar kepada kalamullah, karena mereka demikian loba untuk mendapatkan kasih sayang, rahmat Allah Subhanahu wa taala dan keberkahan dari Al-Quran yang mereka baca. Dan demikianlah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Al-Qur'annya atau tentang kalamnya pada 4 ayat, bahwa Al-Quran adalah satu-satunya kitab yang seluruhnya adalah keberkahan. Dan seseorang tidak akan dapat memperoleh keberkahan yang terdapat di dalam Al-Quran kecuali ia melakukan 4 hal terhadap Al-Quran. Ya. Kita lihat dalam surah Al-An'am ayat ke-92. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa hadza kitabun anzalnahu mubarak." Dan inilah kitab yang kami turunkan, mubarakun, penuh dengan keberkahan. Musaddiqul ladzi baina yadayhi, membenarkan kitab-kitab yang datang sebelumnya.
walitunzira ummal qura, dan agar engkau wahai Muhammad memberikan peringatan kepada penduduk negeri, wa man haulaha, dan orang-orang yang berada di sekitarnya, walladzina yu'minuna bil akhirati yu'minuna bih, dan orang-orang yang beriman kepada negeri akhirat beriman kepada Al-Qur'an. Wa hum ala salatihim yuhafizun, dan mereka senantiasa menjaga salat mereka. Berarti ma'asyiral muslimin, hal pertama yang mesti kita lakukan terhadap Al-Quran agar kita mendapatkan keberkahannya adalah beriman kepada Al-Quran, mempercayai apa yang terdapat di dalam Al-Quran. Meskipun banyak hari ini seruan-seruan liberalisme yang berupaya menanamkan keraguan-raguan terhadap hati kaum muslimin terhadap tuntunan yang terdapat di dalam Al-Quran. Ada yang menyerukan keraguan-raguan untuk mempercayai jilbab sebagai kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan di dalam Al-Qur'an. Kita mendengarkan seorang cendekiawan muslim yang mengatakan jilbab itu bukanlah kewajiban, dia hanyalah sebatas budaya pada suku tertentu. Wal iyaz billah, padahal tegas di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kaum muslimat agar mereka menutup aurat-aurat mereka. Maka kewajiban kita kepada Al-Qur'an, iman, percaya sepenuhnya kepada apa yang terdapat di dalam Al-Quran. Kemudian pada ayat berikutnya dalam surah Al-An'am ayat 155, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'u wattaqu la'allakum turhamun. Dan inilah kitab Al-Quran kami turunkan ia mubarakun, penuh dengan keberkahan, fattabi'u, ikuti dia. Amalan kedua ma'asyiral muslimin agar kita mendapat keberkahan setelah kita percaya, yakin dan beriman kepada Al-Quran, mengikuti apa yang ada di dalamnya. Perintahnya kita laksanakan, larangannya kita jauhi, anjurannya kita kerjakan. Wattaqu, dan bertakwalah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allakum turhamun, agar engkau mendapatkan rahmat Allah Subhanahu. Mengamalkan dan mengikuti Al-Quran adalah merupakan kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan atas setiap kita, dan akan kita pertanggungjawabkan kelak pada hari kiamat. Bahkan ketika kita berada di kuburan kita untuk kali pertama, kita akan ditanyai tentang Al-Quran. Dalam riwayat Imam Ahmad dari sahabat Barra bin Azib, pada hadis yang permulaannya tadi kita baca itu, ketika Rasulullah menjelaskan proses keluarnya ruh orang beriman, lalu kemudian diantar melintasi tingkatan-tingkatan langit sampai ke langit ketujuh, lalu Allah berfirman ketika ruh itu sampai ke langit ketujuh, uktubu kitab abdi fi illiyin wa'idu fid dunya, catatkan catatan hambaku ini pada tempat yang tinggi dan kembalikan ia ke dunia. Lalu ruh itu dikembalikan ke dunia, ke dalam kuburnya. Lalu Rasulullah mengatakan, fayatihi malakan, lalu datang dua malaikat kepadanya, fi ahsani hayatin wa ahsani suratin wa atyabi rihin, dalam rupa yang sangat indah, pakaian yang sangat indah, aroma yang sangat harum. Fayujlisan, lalu keduanya mendudukkan orang ini di dalam kuburannya. Fayas'alan, bertanya kepadanya 4 pertanyaan, salah satu di antaranya, wa ma ilmuka, apa ilmumu? Wa ma ilmuka, apa ilmumu? Rasulullah mengatakan, orang beriman ini menjawab, qara'tu kitabak ana al-laili wa atrafan nahar. Aku telah membaca kitabmu pagi dan petang hari. Itulah ilmunya. Ilmunya adalah membaca Al-Quran. Maka dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari azab kubur, karena jawabannya pada pertanyaan ilmu adalah Al-Quran. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Bacalah olehmu Al-Quran, karena sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat pertolongan bagi sahabat-sahabatnya. Siapakah sahabat-sahabat Al-Quran ma'asyarul muslimin? Orang-orang yang ketika duduk senantiasa duduk bersama dengan Al-Quran. Ketika ia berjalan bersama dengan Al-Quran. Ketika ia mendapatkan masalah, problem dalam kehidupannya, curhat dan penyelesaiannya dari Al-Quran kepada Al-Quran.
Bukan seperti hari ini, ma'asyarul muslimin. Banyak generasi kita persis seperti aduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surah Al-Furqan. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Berkata Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengadu kepada Tuhannya, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Qur'an ini sesuatu yang diterlantarkan, sesuatu yang ditinggalkan. Betapa generasi kita hari ini, bahkan di dalam bulan Ramadan, mengabaikan, menelantarkan dan meninggalkan Al-Quran. Mereka enggan membacanya, apalagi mentadabburinya. Maka jangan tanya pelaksana Al-Quran dalam kehidupannya. Nah, ma'asyiral muslimin dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ini diakibatkan di antara sekian banyak penyebab seseorang itu menghajar, mengabaikan Al-Quran, karena pergaulan. Dia bergaul dengan orang-orang yang tidak peduli dengan Al-Quran. Pada akhirnya dia juga tidak peduli dengan Al-Quran. Dan bukankah pada sebelumnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan, sebelum pengaduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan penyesalan orang-orang zalim di hari kiamat nanti. Wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya rab ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'anidh dhikri ba'da idh ja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khadula. Dan pada hari di mana orang zalim itu menggigit semua tangan-tangannya. Kalau orang menyesal biasanya cuma gigit satu jari. Tetapi ini kata Allah, pada hari kiamat orang-orang zalim itu menggigit semua tangannya masuk di dalam mulutnya. Lalu ia berkata, ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Duhai seandainya dahulu ketika hidup di dunia aku mengikuti jalannya para rasul, jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manhajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru dia menyesal pada hari kiamat. Lalu ia mengatakan, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Duhai betapa celakanya aku, seandainya dahulu aku tidak menjadikan si fulan itu teman dekatku, teman akrabku. Laqad adallani 'ani dzikri. Sungguh temanku itu dahulu telah menyesatkan aku dari peringatan Al-Quran ketika peringatan Al-Quran telah datang kepadaku. Yang menyebabkan kadang kita tidak membaca Al-Quran, ma'asyarul muslimin, karena ajakan teman pergi ke kafe. Semestinya waktu itu kita membaca Al-Quran, tetapi karena datang teman mengajak kita ke kafe, mengajak kita ke warung, mengajak kita menonton, atau minimal mengajak kita ngobrol-ngobrol yang tidak ada manfaatnya. Pada akhirnya kita pun luput membaca Al-Quran. Kalau banyak teman-teman seperti itu, maka pada akhirnya Al-Quran benar-benar tidak kita sentuh-sentuh sepanjang usia kita. Nah, ma'asyiral muslimin dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian pada ayat berikutnya, kita selesaikan membacakan ayat ini. Pada surah Al-Anbiya ayat ke-50, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa hadza dzikrun mubarakun antum lahu munkirun. Dan inilah peringatan yang penuh berkah. Apakah kalian mengingkari Al-Quran itu, peringatan tersebut? Nah, ma'asyiral muslimin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ini adalah merupakan istifhamul ingkari, bertanya untuk mengingkari. Tidak layak dan tidak pantas bagi kalian untuk mengingkari Al-Quran yang penuh dengan keberkahan tersebut. Kemudian pada ayat berikutnya, pada surah Shaf ayat ke-29, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Inilah kitab Al-Quran yang penuh berkah, kami turunkan ia kepadamu, liyadabbaru ayatihi, agar mereka mentadabburi ayat-ayatnya. Tidak hanya sekedar dibaca, tetapi direnungkan, dihayati makna-maknanya. Wa liyatadzakkara ulul albab, dan agar orang-orang berakal itu dapat memetik pelajaran darinya. Kalau kita tidak mentadabburi Al-Quran, ma'asyarul muslimin, bagaimana mungkin kita dapat memetik pelajaran darinya? Kalau kita tidak dapat pelajaran dari Al-Quran, bagaimana mungkin kita bisa melaksanakan Al-Quran? Kalau kita tidak melaksanakan Al-Quran dalam kehidupan ini, bagaimana mungkin kita bisa menjadi orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Mustahil. Seseorang itu hanya akan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan pengamalan Al-Quran dalam kehidupannya.
baik dalam rumah tangganya maupun dalam kehidupan sosialnya. Dia harus mengamalkan Al-Quran. Tanpa Al-Quran mustahil bagi seseorang, dan itu hanya mimpi yang tidak akan pernah terbukti untuk menjadi orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa Al-Quran. Oleh karenanya ketika Rasulullah Aisyah radhiyallahu taala anha ditanya tentang akhlak Rasulullah, bagaimana itu akhlak Rasulullah? Aisyah menjawab, kana khuluquhul Quran, adalah akhlaknya, kepribadiannya Rasulullah Al-Quran. Karena beliau mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-harinya. Dan bukankah Ramadan datang dengan puasa yang diwajibkan di dalamnya agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa? Ya, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar engkau menjadi orang-orang yang bertakwa. Tetapi mungkinkah seseorang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa bimbingan Al-Quran? Tidak mungkin. Itu adalah perkara yang mustahil. Oleh karenanya Al-Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengatakan ketika mendefinisikan tentang takwa, beliau mengatakan takwa itu al-khaufu minal jalil wal amalu bit tanzil wal ridha bil qalil wal isti'dadu li yaumir rahil. Ketakwaan itu adalah engkau memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu mengamalkan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an dan sunnah. Lalu kemudian engkau ridha terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan atas dirimu, dan yang keempat engkau senantiasa siap siaga menghadapi hari kematianmu. Kita menghadapi hari kematian ma'asyiral muslimin dengan pengamalan kita terhadap Al-Qur'an. Itulah yang akan menyelamatkan kita kelak pada hari kiamat. Kemudian ikhwan rahmati Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak doa adalah juga merupakan amalan berikutnya yang sangat dianjurkan bagi kita untuk memperbanyaknya di bulan Ramadan, khususnya di malam-malam bulan Ramadan. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yanzilullahu azza wa jalla kulla lailatin ila as-sama'id dunya, fayaqul hal min sa'ilin fa'utiyahu, hal min mustaghfirin fa'aghfir lahu hatta yatlu al-fajru." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia pada setiap malamnya. Di dalam hadis yang lain disebutkan sepertiga malam. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, adakah yang meminta dari hamba-hambaku sehingga aku berikan apa yang dia minta? Adakah yang meminta ampun di malam itu sehingga aku akan mengampuninya? Dan terus Allah Subhanahu wa taala mengatakan hal tersebut sampai terbit fajar. Maka ma'asyiral muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, perbanyaklah doa dan istighfar khususnya di malam-malam hari di dalam bulan Ramadan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari sahabat hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli wudu'in wa la akhartu al-isha'a ila thuluthil lail aw ila shatril lail fa inna rabbana yanzilu ila sama'is sama'i fayaqul man yas'aluni fa'utiyahu man yastaghfiruni fa'aghfir lahu man yad'uni fastajib lahu. Seandainya tidak memberatkan umatku, niscaya aku akan memerintahkan mereka untuk gosok gigi pada setiap kali wudu, dan benar-benar aku akan mengakhirkan pelaksanaan waktu salat Isya sampai tengah malam atau sepertiga malam. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala turun pada setiap malam ke langit dunia dan berfirman, siapakah di antara mereka yang berdoa meminta sehingga aku akan berikan apa yang dia minta? Siapa yang meminta ampun sehingga aku akan mengampuninya? Siapa yang berdoa sehingga aku mengabulkan doanya? Maka ma'asyiral muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah secara singkat amalan-amalan yang mesti kita perbanyak di dalam bulan Ramadan sehingga kita dapat mendulang banyak pahala dan menjadi pemenang ketika Ramadan berakhir, menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa kepadanya, dan kemudian surga itu pada akhirnya didekatkan kepada kita sedekat-dekatnya. Demikian, dan kita tutup subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian telah kita mendengarkan materi yang sangat menarik dari Ustadz kita berkaitan dengan keutamaan-keutamaan yang sangat banyak di bulan suci Ramadan. Termasuk beliau telah menyampaikan
beberapa poin berkaitan amalan-amalan utama yang harusnya kita lakukan di bulan suci Ramadan. Kita masih punya waktu 20 menit. Ya. Kami beri kesempatan dulu kepada para hadirin yang ingin bertanya ya seputar materi keutamaan di bulan suci Ramadan. Untuk sesi pertama kami beri kesempatan kepada 3 orang penanya, dan mungkin untuk di belakang akhwat bisa lewat tulisan supaya lebih memudahkan. Kami persilakan. Pertama, ya, Haji Mursyid. Ya, silakan. Ada mic. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah membimbing kita semua ke jalan yang benar melalui ilmu-ilmu. Ustaz, pada kesempatan ini saya ingin bertanya, di mana pertanyaan ini sudah lama sekali masuk kepada saya tidak bisa menjawabnya dari masyarakat awam, berhubungan dengan sholat. Waktu Rasulullah diperjalankan Isra Mi'raj istilahnya untuk menerima sholat, apakah memang 5 waktu diberikan pada Rasulullah, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya? Sebab melalui ustaz-ustaz pernah kita mendengarkan bahwa pada awalnya Rasulullah menerima 50 waktu. Terus turun ke bumi melalui beberapa petala langit, bertemu dengan rasul-rasul, nabi-nabi, diantaranya Nabi Musa, yang menyampaikan kepada Rasulullah bahwa umatmu tidak akan mampu menerima 50 waktu. Kembali kamu meminta kepada Allah untuk mengurangi, karena umatmu kecil dan tidak mampu melaksanakannya. Jadi bolak-balik di dalam ceramah ustaz itu, bolak-balik 9 kali sampai 5 waktu. Ini yang kita pertanyakan ustaz, apakah ini sahih? Karena masyarakat awam memakai logikanya, masa nabi-nabi lebih pandai menilai umat Rasulullah daripada Allah? Itu pertanyaannya, Pak. Jadi apakah memang ini sudah sahih bahwa memang pada awalnya 50 atau cuma 5? Karena pada logika kita pakai, nabi-nabi yang menyampaikan kepada Rasulullah yang bertemu di langit-langit ini bahwa kembali kamu, umatmu tidak mampu menerima 50 waktu. Di sini pertanyaannya, Pak. Rasul pandai menilai umat Rasul, nabi-nabi pandai menilai umat Rasulullah daripada Allah. Itu. Jadi pertanyaannya, apakah memang 5 waktu atau itu yang sama? Ada ustaz juga tidak mau menyampaikan, tidak berani menyampaikan bahwa 50 waktu, langsung saja 5 waktu. Oh, iya. Dan yang kedua ustaz, kendaraan yang dipakai Rasulullah Isra Mi'raj itu yang dikatakan istilahnya borak, apakah satu komponen mesin pesawat atau apa? Jadi itulah 2 pertanyaan. Terima kasih. Iya. Mungkin langsung Ustaz dijawab sebelum kita beri kesempatan kan. Bismillahirrahmanirrahim. Memang disebutkan di dalam Sahih Bukhari, ya, dan Muslim tentang hal tersebut, bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diisrakan atau dan dimi'rajkan, beliau mendapatkan perintah salat 5 waktu, yang pada awalnya 50 jumlahnya. Lalu kemudian secara berangsur-angsur dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan permintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hasil daripada konsultasi dengan nabi-nabi yang beliau jumpai pada
tingkatan-tingkatan langit ya yang beliau lalui sepulang darinya. Nah, ma'asyiral muslimin, apakah itu menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu atau para nabi itu lebih mengetahui tentang keadaan umatnya dibandingkan Allah Subhanahu wa taala? Tentu kita tidak mengatakan demikian ya. Sebab banyak pertanyaan-pertanyaan Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat ya. Allah bertanya kepada malaikat tentang apa yang dilakukan oleh seorang hamba di dunia. Padahal Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui daripada malaikat sendiri tentang apa yang dilakukan oleh hamba tersebut ya. Tetapi ini menunjukkan kepada kita satu hikmah ya. Bahwasanya disitulah manfaatnya bermusyawarah ya. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bermusyawarah dengan para nabi ya. Bukan berarti bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui, tetapi Allah ingin mengajarkan kepada umat setelahnya tentang manfaat daripada musyawarah tersebut. Hasil daripada musyawarah itu ternyata mendatangkan manfaat yang luar biasa bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah bisa saja sejak awal ya, akan memberikan lima waktu, tetapi kita sudah tidak mendapatkan manfaat dari proses musyawarah yang dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Dari peristiwa ini dapat kita mendapatkan ya, manfaat, faidah ya, dari peristiwa tersebut, bahwa ternyata musyawarah itu berulang-ulang kali. Semakin berulang-ulang musyawarah, semakin banyak manfaat dan kesimpulan-kesimpulan yang dapat bermanfaat yang kita petik dari hasil musyawarah tersebut. Semakin banyak orang yang ikut bermusyawarah dengan kita, bertukar pendapat dengan kita, maka semakin banyak manfaat yang akan kita peroleh dari hasil musyawarah kita dengan banyak orang tersebut. Kemudian ma'asyiral muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu masih banyak manfaat-manfaat yang lainnya yang bisa kita bisa gali dari peristiwa tersebut. Intinya dari peristiwa Isra Mi'raj ini, kita mengimani semua proses yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ceritakan, sebagaimana berimannya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu pada saat semua orang-orang Quraisy mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan proses Isra Mi'raj yang gaib itu adalah ujian bagi keimanan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan proses gaib itu yang sama sekali tidak masuk dalam akal kita? Kalau kita beriman, maka kita lolos dari ujian tersebut. Kemudian selanjutnya, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mi'raj ya ke atas itu menggunakan satu alat tertentu? Ya, wallahu taala alam ya. Kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan ya bagaimana bentuk alatnya ya, atau mungkin disebutkan dalam riwayat yang lain yang belum kita ketahui. Maka kita hanya bisa mengatakan wallahu taala alam. Ya, karena waktu, satu lagi ya di sebelah kiri atau sebelah kanan masjid. Ada yang bertanya? Silakan. Ya. Oh ya, mohon maaf sebelumnya ada diinfokan kepada yang pemilik mobil Taruna merah dengan plat DD 1102 supaya memindahkan mobilnya. Sekali lagi, yang pemilik mobil Taruna merah DD 1102 untuk memindahkan mobilnya. Siapa tadi? Oh iya, saya tidak, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ingin tanyakan kepada Ustaz, sebelumnya Ramadan ini akan tiba. Insyaallah kita akan mendulang pahala di dalamnya. Kenyataan di masyarakat Ustaz yang kita lihat sekarang ini, yaitu saat tiba bulan Ramadan itu lebih banyak tidurnya daripada di bulan-bulan yang lain. Jadi yang saya ingin tanyakan kepada Ustaz,
bagaimana memang keadaan saat Rasulullah atau sahabat para tabi'in menghadapi atau mengalami yang namanya bulan Ramadan. Karena sekarang ini kelihatannya umat Islam secara umum kebanyakan lebih banyak tidurnya daripada di bulan-bulan yang lain. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mungkin satu terakhir, satu lagi. Ada? Atau cukup ya? Cukup satu penanya, silakan. Ini banyaknya kaum muslimin, ya, pria dan wanita, remaja dan orang tua, ketika masuk bulan Ramadan menjadi penidur, menjadi tukang tidur. Ya, ini adalah merupakan fenomena berikutnya yang disebutkan oleh Syekh Al-Qarni di dalam kitabnya ini. Ya, ada orang ketika masuk bulan Ramadan siklus hidupnya berubah. Ya, langsung banyak tidur. Begitu ba'da subuh tidur sampai duhur. Yang membangunkan dia adalah azan duhur. Setelah salat duhur, dia terkapar lagi di tempatnya, belum sempat berpindah tempat, terkapar di situ, tidur lagi sampai asar. Yang membangunkan dia adalah azan asar. Ketika sudah selesai salat asar, masih lemah dia, terkapar lagi di tempatnya, tidur sampai menjelang maghrib. Dan demikian pula malam-malamnya diisi dengan tidur-tidur. Mereka punya alasan, hadis yang tidak punya asal. Ya, naumus shaimi ibadah. Tidurnya orang puasa itu adalah ibadah. Wal iyad billah. Ma'asyiral muslimin, orang Arab ya menamakan waktu-waktu tidur itu dengan 3 nama. Ada namanya hailulah, ada namanya qailulah, ada namanya ailulah. Hailulah itu untuk waktu tidur setelah subuh. Mereka namakan hailulah. Mengapa dinamakan hailulah? Berasal dari kata hala yahulu, menghalang, mencegah. Karena tidur pada subuh mencegah rahmat Allah Subhanahu wa taala, mencegah keberkahan. Burika ummati fi bukuriha. Umatku, kata Rasulullah, akan diberkahi di waktu paginya. Kalau dia tidur di waktu pagi, maka dia terhalang mendapatkan keberkahan di waktu pagi. Qailulah itu untuk tidur menjelang duhur. Sedikit waktunya, qalil. Qailulah. Sebab ya, tidur itu untuk menyelisih syaitan. Karena syaitan tidak tidur di waktu-waktu tersebut. Maka Rasulullah mengatakan, qailu fa inna syaitana la yaqil. Tidur sianglah kalian, karena syaitan itu tidak tidur siang. Tetapi sifatnya qailulah itu sedikit, qalil. Jangan banyak-banyak, ya. Maka Rasulullah itu tidur beberapa menit sebelum azan duhur. Ya. Beliau tidur agar kuat beribadah ketika azan berkumandang, tidak ngantuk. Kemudian ailulah. Ailulah itu tidur ba'da asar. Disebutkan ailulah karena tidur ba'da asar itu bisa mewariskan penyakit, dari kata illah, ya, penyakit. Maka ma'asyarul muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, para salaf kebiasaannya itu jarang tidur di sepanjang Ramadan. Mengapa jarang tidur? Peperangan itu dalam sejarah Islam banyak terjadi di dalam bulan Ramadan. Apakah orang akan tidur-tiduran kalau perang? Disembelih dia kalau dia tidur pada waktu perang. Maka aktivitas ya kaum muslimin itu sangat sibuk di dalam bulan Ramadan dan sedikit tidurnya. Wa kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil asharihum yastaghfirun. Dan mereka itu sangat sedikit tidurnya di malam hari, dan di penghujung malam mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Iya, syukron Ustaz atas jawaban dari para penanya. Selanjutnya ada 5 hadiah dari panitia akan dibagikan ke para peserta sekalian. Kami persilakan kepada Ustaz untuk bertanya, dan peserta silakan angkat tangan yang bisa menjawab akan diberikan hadiah. Ya. Apa isinya wallahu alam. Untuk 2 mungkin kami berikan ke penanya, ya, sisa 3 Ustaz. Ya. Siap-siap 3 orang yang bisa menjawab, kemudian ke depan untuk mengambil hadiahnya. Silakan Ustaz. Berkenaan dengan materi tadi ya. Iya.
Kanan materi. Baik. Kita telah menjelaskan tadi bahwasanya keikhlasan itu adalah perkara yang harus senantiasa kita perbaiki. Dan ternyata memperbaiki keikhlasan itu adalah perkara yang sulit, susah. Apa yang menyebabkan keikhlasan itu susah untuk senantiasa diluruskan, ya, dan diperbaiki? Apa yang menyebabkan? Ya, silakan. Yang pertama angkat tangan. Apa Ustaz? Banyak tidur dan banyak mengingat dunia. Tunggu. Bagaimana? Terlalu banyak tidur Ustaz dan terlalu banyak mengingat Karena dunia. terlalu banyak tidur dan mengingat dunia. Begitu? Enggak ya kayaknya ya. Baik. Yang tolong yang di belakang dulu, paling belakang. Yang paling belakang. Kita sudah ambil di depan, yang paling belakang lagi. Bismillah. Yang pertama, terlalu cinta dengan dunia. Yang kedua, senang dipuji. Hah? Senang dipuji. Senang dipuji. Yang pertama, Enggak juga cinta kayaknya. dunia. Yang kedua, senang dipuji. Enggak juga kayaknya ya. Kita ambil yang dari mana nih lagi? Nah, itu yang tunjuk. Ya kalau dari sana gantung lah. Ya. Kalau salah di sana. Karena Rasulullah pernah bersabda bahwa hati itu dapat berbolak-balik lebih cepat dari air yang mendidih. Maka disebabkan niat pula dapat berubah dengan cepat, dan itu yang harus dijaga. Iya, barakallahu fiik. Iya. Karena niat itu di dalam hati yang senantiasa berbolak-balik, ya. Maka dia susah menjadi tenang, susah menjadi lurus, berbolak-balik terus. Ya. Barakallahu fiik. Ya. Kita telah menyebutkan tadi amalan yang jika dilakukan oleh seseorang secara rutin dan kontinu, dia akan mendapatkan keutamaan dibebaskan dari dua hal. Apa dua hal itu dan apa amalan itu? Antum bertanya. Terima kasih. Yang pertama itu baraatun minan nar, artinya dibebaskan dari api neraka. Dan kedua, baraatun minan nifaq, yaitu dibebaskan dari sifat orang munafik. Amalannya mengerjakan sholat berjamaah 40 hari berturut-turut dan ikut dalam takbiratul ihram atau takbir pertama. Yang terakhir, ya. Amalan apakah yang paling berat dilakukan oleh orang munafik? Oh, di sana. Yang mana? Sebelah kanan. Mengerjakan salat subuh. Salat isya dan subuh, ya. Barakallahu fiik. Ya, saya undang tadi yang bertanya 2 orang untuk mengambil hadiahnya. Ya, demikianlah akhir dari materi kita untuk materi pertama, mendulang pahala di bulan suci Ramadan. Oh gitu, mau diketik? Ya, selanjutnya, ya sebelum berakhir,
Adapun di akhwat ada juga beberapa yang mendapatkan hadiah. Ya, ini lewat nomor kupon ya. Saya bacakan langsung nomor kuponnya. Mohon para peserta untuk bisa mengecek akhwat ya. Peserta akhwat untuk mengecek nomor kuponnya yang mendapatkan bingkisan. Pertama, nomor 1302 atas nama Haja. Yang kedua 0825 Haja Ati. Nomor 3 0768 Hamida. Selanjutnya 1674 atas nama Has. Berikutnya 1119 Rahma. Nomor 6 1358 Fatimah. Nomor 7 1586 Haja Siti Aisyah. Nomor 8 0685 Nurdiana. Berikutnya 1369 atas nama Ahriyani. 0895 Jamila atas nama Jamila. 0232 atas nama Nia. Berikutnya 1665 Haja Wahyuni. 0671 Muhasinong. Berikutnya 1128 Halimah. Terakhir 0894 atas nama Satriani. Iya. Itu pemenang dari akhwat yang bisa mendapatkan bingkisan. Ya, demikian dari akhir dari materi kita untuk materi pertama. Ya, semoga kita bisa mengambil banyak manfaat dari materi yang telah kita dengarkan. Dan satu hikmah dari pemberian hadiah ini adalah ya tentu yang konsentrasi, yang fokus, ya bisa menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang ada. Ya, termasuk ya kesempatan untuk bertanya. Dan masih ada bingkisan untuk materi kedua, materi yang sangat menarik berkaitan dengan hukum-hukum untuk seputar bulan suci Ramadan. Demikian dari kami dan mewakili panitia mengucapkan syukran wa jazakallahu khair kepada al-ustadz kita yang telah memberikan materinya pada kesempatan pagi hari ini. Kami ucapkan jazakallahu khair. Dan kami tutup dengan membaca doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk selanjutnya kami persilahkan kepada moderator selanjutnya untuk memandu acara materi kedua. Fadhil. Ya, baik. Sebelumnya kepada ikhwan dan akhwat kita persilakan untuk berdiri dulu. Iya, pada tetap menjolok.